Assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku Bu Pena jilid 5C, teman-teman ya. Kali ini kita sudah memasukin tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Oke, langsung aja. Saya mau bahas Ayo Berlatih yang ada di halaman 86 ya. Ini tema 7, subtema 1. Oke, kerjakan soal berikut, lengkapi kronologis masa penjajahan bangsa asing di Indonesia berikut ini ya. Jadi, kedatangan bangsa asing di Indonesia itu diawali oleh kedatangan Portugis tahun 1511 atau 1511 itu Portugis menaklukkan Malaka. Lalu dilanjutkan dengan tahun 1522 atau 1522 itu Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore. Lalu tahun 1575 atau 1575 Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku ya. Lalu tahun 1596 dan 1598 itu Belanda pertama kali datang ke Banten, Indonesia, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Itu tahun 1596-nya. Lalu Belanda kembali datang ke Banten dengan tujuan berdagang hidup pada tahun 1598. Lalu tahun 1602 atau 1602 itu Belanda membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC di Banten yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Lalu 1799 ini VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan. Oke. Sekarang ke nomor 2. Jawablah pertanyaan berikut. Yang A, tujuan awal Belanda datang ke Indonesia adalah berdagang. Setelah itu Belanda mengubah tujuannya untuk menjajah bangsa Indonesia. Menurutmu apa saja yang menjadi faktor penyebab berubahnya tujuan Belanda tersebut? Jelaskan pendapatmu ya. Jadi Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan rempah-rempah yang melimpah. Dan tujuan utamanya adalah menjelajah samudra untuk mencapai kejayaan atau glory dan memiliki kekayaan atau gold serta menyebarkan agama atau gospel. Lalu pertanyaan B, komoditas apa yang menjadi tujuan utama bangsa asing datang ke Indonesia? Jawabannya adalah rempah-rempah, teman-teman ya, karena Indonesia ini kaya sekali dengan rempah-rempah. Lalu yang C, mengapa komoditas tersebut sangat dicari oleh bangsa Eropa? Jawabnya, karena cengkih di Indonesia memiliki kualitas yang baik dan harga yang murah sehingga menarik bagi bangsa asing yang ingin menjualnya kembali dengan harga tinggi ya. Oke, kita akan lanjut ke halaman 87 teman-teman ya. Di sini ada Ayo Berlatih, membaca teks lalu menjawab pertanyaan. Oke. Kita akan bahas, kita baca teksnya ya. Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tersebut bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Namun saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku pun memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Mereka berusaha bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Akhirnya terjadilah konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku. Kondisi di Maluku pun semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu, pada tahun 1534 dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia.
Lalu jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. Nomor 1, mengapa teks tersebut termasuk teks narasi sejarah? Jawabnya, karena teks tersebut berisi tentang cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau. Nomor 2, peristiwa apa yang dibahas dalam teks tersebut? Kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Lalu nomor 3, apa tujuan bangsa Spanyol datang ke Indonesia? Tujuannya adalah melakukan perdagangan rempah-rempah. Nomor 4, mengapa rakyat Indonesia menyambut baik kedatangan bangsa Spanyol? Jawabnya, karena Maluku pada saat itu sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis, ya. Lalu nomor 5, bagaimana isi kesepakatan perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis? Isinya adalah kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Udah selesai ya halaman 86 dan 87 dulu. Next kita akan lanjutkan di halaman berikutnya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas, PR dari sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.